Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas pengalaman suka dan duka yang kita alami dan kita lewati pada tahun ini. Saudara yang terkasih, marilah kita memulai kebaktian tutup tahun pada saat ini dengan mengakui bersama-sama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih dan rahmat serta penyertaan Tuhan mengiringi kita sepanjang tahun 2020 hingga selama-lamanya. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Kiranya berkat dan pelindungan dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Apapun yang akan terjadi di masa depan, tangan Tuhan memegangku. Dengan keyakinan, aku melayangkan mataku ke suatu tempat yang tidak pernah aku tahu. Ajar aku ikut tanpa bertanya-tanya. Bapa, yang kau lakukan semuanya baik. Hanya ajar aku untuk menanggung saat ini dengan tenang dan kuat. Saudara yang terkasih, diberkatilah engkau yang berani percaya walaupun tidak melihat. Peganglah selalu tangannya dan Dia akan menuntunmu. Jauh
Hari demi hari kita telah lewati. Kita banyak mengalami pergumulan hidup yang akhirnya terselesaikan atau bahkan tidak terselesaikan. Waktu berjalan sebagaimana ia berjalan. Kita melihatnya terkadang terlalu cepat atau terkadang begitu lambat. Namun, adakah kita semua sadar bahwa semuanya ini ada campur tangan Tuhan di dalamnya? Tuhan, kami mau membawa diri kami di hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami tersungkur Tuhan, ketika kami melihat jalan kehidupan kami di sepanjang tahun 2020. Ada banyak suka dan duka yang terjadi dalam kehidupan ini. Banyak pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi. Namun, seringkali kami melupakan Engkau Tuhan. Kami tidak melihat Engkau di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan menyongsong tahun yang baru. Kami mohon berbaharulia hidup kami, pikiran kami, agar kami tetap teguh dan bersandar di dalam tangan-Mu. Amin. Oleh anugerah Tuhan, kita beroleh pengampunan. Dan di dalam Dia, kita pun dapat melihat kasih setia-Nya. Maka setiap kita yang telah menyerahkan pada Tuhan boleh mengingat perkataannya. Terambil dari Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Syukur kepada Allah.
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebahagiaanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebahagiaanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Di dalam hidup ini tak tahu yang terjadi, kemana ku harus melangkah jauh pergi. Hanya dalam kasih-Mu, hanya dalam kuasa-Mu, ku dapatkan kemenangan. Kini aku sadari semua yang terjadi, bila hidupku selalu dalam tangan kasih-Mu. Ada damai di hati, sukacita abadi, kan ku bawa sampai nanti. El Shaddai, El Shaddai, kemuliaan bagi-Mu Bapa di surga.
selama-lamanya. Ku puji Dia selama-lamanya. Ku puji Dia selama-lamanya. Ku puji Dia selamanya. Segenap jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sudah berada di penghujung tahun. Tahun akan berganti, dan juga kami menyadari Tuhan, di tahun yang baru nanti juga akan banyak lika-liku perjalanan yang harus kami tempuh ya Bapa. Ya Tuhan, kami mau bijaksana di dalam menapaki setiap langkah kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon akan penyertaan-Mu, hikmat Tuhan yang Kau sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 hingga yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar
sekaligus melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah berada di akhir tahun ini. Kita akan memasuki tahun yang baru. Dan pasti setiap kita mengharapkan di tahun yang baru ini akan terjadi hal-hal yang baik di depan kita. Nah saudara, setiap tahun kalau kita perhatikan tema kita biasanya mengenai agar kita bijaksana hidup menapaki di tahun yang baru. Saudara, dari bacaan kita menemukan tentang kisah Raja Salomo. Seorang raja yang begitu termasyhur oleh karena hikmatnya yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan semasa dia memerintah. Saudara, kalau Anda dan saudara berada dalam posisi Salomo nih, ditanya oleh Tuhan, apa permintaanmu di masa pandemi ini? Nah saudara, kira-kira saudara mau minta apa? Ya. Wah, paling kita berpikir ya, wah, minta apa ya? Gitu ya. Mungkin sesuatu keinginan yang kita belum pernah mencapai sebelumnya, kita mintakan kepada Tuhan. Dan juga kita pasti berpikir enak yo jadi Raja Salomo ya. Gimana nggak enak? Salomo ini ditawarkan ya oleh Tuhan sendiri dalam mimpinya. Kamu minta apa? Yang nawarin Tuhan lagi. Wah luar biasa ya. Raja Salomo ini begitu dekatnya dengan Tuhan sampai ditawari. Apa permintaanmu? Nah saudara yang terkasih, yang menariknya adalah Salomo tidak meminta umur panjang, kekayaan, atau nyawa musuhnya. Ya, kita ada ya, kita baca tadi di ayat yang sudah kita lihat ya. Ayat 11 ya. Salomo ini tidak meminta umur panjang, kekayaan atau nyawa musuhnya. Saudara, padahal di masa pandemi ini saudara pasti yang kita minta seharusnya 3 permintaan ini. Saudara, siapa sih yang tidak ingin umur panjang ya? Apalagi di masa Covid ini saudara, di mana virus ini begitu mengancam kehidupan kita. Kita tidak tahu mana orang-orang yang berstatus OTG, orang tanpa gejala. Kita kapanpun, dimanapun dapat terserang virus ini. Bahkan katanya virus ini dampaknya kepada setiap orang berbeda-beda. Jadi dengan kata lain, panjang umur ini sebetulnya permintaan yang sangat bijak. Tetapi Salomo tidak meminta itu. Atau mungkin kekayaan. Ini saya kira paling banyak saudara ya. Di masa pandemi ini nyari uang itu sulit. Luar biasa. Jangankan nyari uang saudara. Nyari gawe, nyari kerja itu wah, itu ya. Susah sekali.
Jadi kita yang bekerja sebisa mungkin mempertahankan reputasi kita, kinerja kita agar tidak menjadi orang-orang yang di PHK atau terkena pengurangan tenaga kerja. Jadi meminta kekayaan seharusnya Salomo juga mintakan kepada Tuhan. Kok ya Salomo kok nggak mau gitu ya. Nah saudara, kekayaan yang tidak pernah habis mungkin ya, selama turun-temurun kalau bisa. Masalahnya Tuhan yang nawarin gitu ya. Nah saudara, ataupun menyingkirkan orang yang tidak kita sukai. Ini kan saudara, dalam bisnis kita pasti kita juga menemukan orang-orang yang tidak kita sukai, yang kita pandang menghambat karir kita atau lawan bisnis kita, ya, atau orang-orang yang suka mengkritik kita. Tetapi Salomo sekali lagi tidak meminta nyawa musuhnya. Terus lantas kita menjadi berpikir lagi, kok ya Salomo udah enak-enak dikasih kesempatan oleh Tuhan, kok tidak mempergunakannya dengan baik. Saudara, kita pikir permintaan yang bisa dimintakan Salomo ini permintaan yang bijaksana gitu ya saudara. Tapi ternyata Salomo tidak meminta demikian. Nah saudara yang terkasih, merupakan peristiwa yang amat langka di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan itu menawarkan permintaan kepada anaknya. Tapi saudara, kita harus yakin bahwa di tengah kehidupan di tahun yang baru ini, kita percaya bahwa Allah itu tidak selalu memberikan apa yang saudara inginkan, tetapi pasti Allah selalu menyediakan yang kita butuhkan, saudara. Jadi saudara, Tuhan itu Bapa yang baik, dan itu kita harus ingat ya. Dia menyediakan yang terbaik di tahun yang baru. Saudara, memang cerita Raja Salomo ini, percakapannya dengan Tuhan, itu mirip dengan cerita Aladin ya saudara ya. Ada jin botol datang tuh ya. Kemudian menawarkan 3 permintaan. Ya. Tetapi memang versinya agak beda ya saudara ya. Tuhan itu bukan seperti jin yang diceritakan di dalam Aladin saudara. Tetapi Tuhan itu menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi saudara yang terkasih, bisa dikatakan bahwa pengalaman yang Salomo alami ini sesungguhnya juga merupakan ujian dari Tuhan yang ingin melihat seberapa hikmatnya, bijaksananya Salomo di dalam mengungkapkan kebutuhannya kepada Tuhan. Salomo tidak seperti orang lain yang seringkali ketika datang kepada Tuhan, dia memintakan apa yang dia inginkan. Dan tentu itu berdasarkan kepentingannya sendiri. Salomo ternyata memang bijaksana, karena permintaan yang dia ajukan adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Saudara, kita sangat tahu bahwa Salomo ini diangkat pada usia yang masih sangat muda, ya. Di mana beban yang begitu besar diberikan di atas pundaknya, di mana seorang raja dia bukan hanya mengatur, mengarahkan, memberi teladan, tetapi dia juga harus menghakimi umatnya dengan adil. Saudara, Salomo menyadari bahwa ketiga hal tadi, yaitu umur panjang, kekayaan, dan juga nyawa musuhnya, bukanlah permintaan yang tepat. Salomo menyadari itu adalah permintaan untuk kepentingan sendiri.
Tetapi di sini Salomo dengan bijaksana mengutamakan kepentingan Allah dan rakyatnya. Dia ingin menjadi raja yang betul-betul baik, raja yang betul-betul menampilkan citra Allah yang mulia, yang bijaksana, yang maha pengasih. Tapi juga sekaligus raja yang mengayomi rakyatnya dengan baik. Nah, saudara, Salomo ternyata sudah betul-betul mempersiapkan perjalanannya sebagai seorang raja. Ya. Ketika di awal-awal dia memerintah, saudara, Salomo betul-betul mengokohkan kerajaannya. Kalau kita melihat di bagian sebelumnya, saudara, Salomo ini melakukan pembersihan. Ya. Dicatatkan dalam Alkitab, saudara, Salomo beserta dengan orang-orangnya menyingkirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan ketetapan Raja Daud ayahnya. Jadi sebelum Raja Daud itu berpulang, saudara, Raja Daud itu menitipkan pesan. Ada beberapa orang yang menjadi lawan-lawannya. Nah, saudara, Salomo dengan tegas melakukan pesan ayahnya ini dan juga dia menegakkan keadilan. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa Raja Salomo ini benar-benar sudah tegas dari awal dalam memerintah. Kita melihat ada nama Adonia, nama Yoab, nama Simei, saudara, itu adalah tokoh-tokoh yang berseteru dengan Raja Daud dan nampaknya ingin merebut kekuasaan Raja Daud. Nah, saudara, yang berikutnya adalah Salomo ini mengokohkan tahtanya melalui pernikahan politik. Nah, saudara, ini yang mungkin sudah jarang dilakukan pada saat ini, tetapi ketika zaman Raja Salomo ini hal yang umum dilakukan. Pada masa itu, saudara, kalau membangun ikatan politik dengan bangsa-bangsa lain, tidak jarang menggunakan jalur pernikahan. Oleh sebab itu, saudara, ketika Salomo mempunyai istri dan juga selir yang banyak, itu tidak semata-mata Salomo itu mencintai banyak wanita, tetapi ada juga kepentingan politik. Namun sayangnya di kemudian hari, hal ini yang menjadi bumerang bagi Salomo. Tapi saudara, kita tidak akan membahasnya sampai ke sana. Nah, yang berikutnya, saudara, hikmat Allah hadir dalam Salomo karena Salomo membangun bait Allah sebagai ganti atas bukit pengorbanan di Gibeon. Saudara, pada masa Salomo, mempersembahkan korban itu biasa dilakukan di atas bukit-bukit pengorbanan. Nah, Salomo dengan berpikir dan juga mempertimbangkan dan juga karena rasa kasihnya kepada Tuhan dan juga keinginan dari Daud ayahnya yang ingin membangun rumah Allah, bait suci. Nah, itulah yang dia lakukan, saudara-saudara. Jadi saudara, kita melihat langkah-langkah yang Salomo lakukan sesungguhnya sudah langkah-langkah yang penuh pertimbangan dan juga benar-benar matang, saudara. Jadi saudara, kita melihat bahwa Salomo juga ketika sudah disertai oleh Allah, dia memutuskan perkara itu dengan adil. Ya. Perdebatan tentang siapa ibu dari seorang anak yang hidup, Salomo bisa memecahkannya dengan luar biasa. Salomo memperhatikan hal kecil bahwa seorang ibu tidak mungkin membiarkan anaknya mati. Seburuk apapun ibu itu, pasti tidak tega membiarkan anaknya mati. Nah, saudara, nampak ya
hikmat Salomo di dalam pemutusan perkara. Dan yang terakhir saudara, hikmat Salomo yang paling kelihatan lagi adalah Raja Salomo pandai dalam memilih orang yang tepat di dalam masuk menjadi rekan di pemerintahannya. Saudara, kita ingat ya bahwa belum lama ini Pak Jokowi melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju. Ada 6 menteri yang diganti, dan itu adalah sebuah upaya dari Jokowi untuk bisa makin membuat kabinet Indonesia Majunya itu bisa bekerja dengan baik. Nah saudara, itu juga dilakukan oleh Salomo. Salomo tidak ingin ada orang yang tidak tepat menjadi rekan dalam pemerintahannya. Jadi orang-orang yang dipilih adalah bukan hanya orang-orang yang mempunyai kompetensi, tapi orang-orang yang mempunyai attitude yang baik, sikap perilaku yang baik, kerohanian yang baik, dan juga bahkan integritasnya di dalam karyanya juga baik, saudara. Ketika hikmat Salomo ini dijalankan oleh Salomo dengan baik, maka kita melihat kebesaran Salomo itu luar biasa. Saudara, benar apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa tidak ada seorang pun yang akan menjadi besar seperti Salomo baik sebelum maupun sesudah Raja Salomo. Hikmatnya terkenal di mana-mana. Bahkan pada saat itu sampai tempat yang jauh Salomo itu begitu dikagumi. Banyak raja-raja yang datang untuk mendengarkan hikmat dari Salomo. Salomo juga banyak mengubah, ya, ada 1005 Amsal, ya, nyanyi-nyanyian dan segala macamnya, saudara ya. Itu Salomo itu begitu luar biasa dalam hikmatnya. Dan hikmat itu membuat Salomo begitu bijaksana. Banyak bangsa-bangsa yang dengan senang hati saudara takluk di dalam pemerintahnya Salomo. Karena pemerintahan Salomo ini bukan cuma sekedar mengekspansi, tetapi memberdayakan wilayah-wilayah yang dikuasainya. Jadi saudara, di sini juga Salomo bukan hanya memakmurkan rakyatnya saja, tetapi dia juga memakmurkan berbagai negeri yang lain. Jadi saudara, kita melihat bahwa Salomo ini menjadi banyak berkat bagi banyak bangsa. Nah saudara, jika dikaitkan dengan kehidupan kita saudara, paling ada 3 hal yang ingin kita belajar dari Salomo tentang bagaimana memperoleh hikmat itu. Nah saudara, dalam surat Yakobus 1, saudara, ayat yang kelima, hikmat diberikan dari Allah kepada orang yang beriman. Ya, kalau dalam Amsal, ya, permulaan dari hikmat adalah takut akan Allah. Nah, saudara, di sini bagaimana memperoleh hikmat adalah sederhana. Bangunlah relasimu dengan Tuhan. Saudara. Jadi saudara, menjadi bijaksana di dalam kehidupan kita harus dimulai dengan membangun relasi dengan Tuhan. Bukan kita pergi kepada motivator-motivator yang handal, bukan kita pergi kepada orang-orang yang kita pandang bisa memberikan pengalaman yang baik saja, yang berharga di dalam karir kita, tetapi di sini yang paling utama kita sebagai orang percaya adalah membangun relasi dengan Allah. Firman Tuhan ini penuh dengan kebijaksanaan, saudara. Penuh dengan pengajaran yang baik, penuh dengan pengajaran yang mengajarkan attitude yang baik, karakter yang baik, dan juga nilai-nilai kebenaran yang juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, menjadi bijaksana tidak sama artinya dengan sekedar menjadi berhasil di dalam kehidupan kita. Tapi menjadi bijaksana adalah bagaimana kita bisa seperti Salomo yang kita memainkan tanggung jawab kita bukan
hanya dengan baik, tetapi juga dengan hikmat dan iman. Jadi saudara, kita tidak boleh salah kaprah di dalam bagaimana menjadi bijaksana itu. Jadi tidak hanya karir saja yang kita pikirkan atau kesejahteraan kita yang kita planningkan dalam kehidupan kita. Saudara, masih dalam surat Yakobus, saudara, kendala menemukan hikmat adalah orang yang iri hati. Kenapa? Karena orang iri hati itu tidak mau melakukan sesuatu yang baik pada orang lain. Kalau kita melihat Salomo, saudara, dia adalah orang yang begitu murah hati kepada orang lain. Di dalam sepak terjangnya yang begitu tegas dan adil dalam pemerintahannya, tetapi Salomo juga ternyata bisa menjadi berkat bukan hanya bagi bangsanya sendiri, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Salomo juga dalam memberikan permintaannya kepada Tuhan, dia tidak mengajukan permintaan yang berpusat pada diri sendiri. Saudara, ini boleh kita tegaskan bahwa Salomo adalah orang yang tidak mempunyai iri hati. Juga Salomo adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak menganggap dirinya selalu benar ketimbang yang lain. Dia adalah orang yang menganggap dirinya tidak tahu apa-apa. Ini tercermin dari perkataannya, ya, bahwa ia menganggap dirinya masih sangat muda dan tidak berpengalaman. Padahal saudara, sebelum berjumpa dengan Tuhan, ya, Salomo itu sudah melakukan langkah-langkah yang adil, yang tegas di dalam menegakkan keadilan. Tetapi Salomo tidak menganggap dirinya hebat. Dia melihat dirinya bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Nah, saudara, inilah yang menjadi kunci. Bagaimana hikmat itu diberikan kepada orang-orang yang demikian. Orang-orang yang membangun dasar relasinya dengan Tuhan, orang-orang yang tidak iri hati dan juga tidak mementingkan pengertiannya sendiri, dan yang terakhir, saudara, adalah orang-orang yang mau mendengar pengalaman dan nasihat dari orang lain. Saudara, banyak orang yang menjadi gagal karena terlalu mengandalkan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia hebat dan dia bisa menghadapi semuanya sendiri. Tapi saudara, manusia itu tidak diciptakan untuk menghadapi masalahnya sendiri. Bahkan orang seperti Salomo pun yang terkenal bijaksana tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri. Ketika dia memilih pegawainya, para pembesarnya, para kepala daerahnya, dia memilih orang-orang yang juga bijaksana, juga berpengalaman untuk mendukung dia. Dia banyak mendengar dan belajar. Dan dia juga mau berubah dan juga takut akan Allah. Jadi saudara, inilah kunci-kunci bagaimana memperoleh hikmat, yaitu membangun relasi. Yang kedua adalah menjauhkan sikap iri hati dan juga mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga adalah banyak mendengar nasihat dan pengalaman dari orang lain. Pergunakan telinga dan juga minta pimpinan Roh Kudus, saudara, di dalam kita menjalani hari-hari ke depan. Saya tahu saudara-saudara bahwa di tahun yang baru, kehidupan belum tentu menjadi lebih mudah. Bisa saja menjadi lebih sulit dan juga berat untuk dijalani. Tetapi kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada hikmat yang disediakan buat kita. Menjadi bijaksana bukan cuma di akhir tahun, tetapi sepanjang tahun kita harus berusaha menjadi bijaksana. Andalkanlah Tuhan, dan Dia selalu menyertai saudara. Selamat menyambut tahun baru 2021, Tuhan selalu menyertai kehidupan saudara sekalian. Amin.
Sore itu, nampak Arjuna sedang mondar-mandir di teras rumahnya sambil melihat-lihat handphone. Omongan. Nah, ini cocok buat saya. Sebentar, saya baca dulu. Dicari wanita. Oh, aku bukan wanita. Kok bisa? Next. Duh, ini. Bawah ini tersembunyi. Dicari wanita lagi. Banyak yang cari wanita. Kenapa bos-bosnya cari wanita? Wah, ini ada ini. Pria berkarakter wanita. Waduh, tambah nggak masuk akal makan ke bawah ini. Aduh, nggak bisa ini aku. Susahnya sih cari kerja Dan nih. ketika Arjuna sedang asyik sendiri, lewatlah Mas Krishna yang adalah seorang guru bahasa Inggris di depan rumah Arjuna. Hey, brother, Mas Krisna. kamu ngapain? Aku lihat kamu kok kayaknya kamu bingung. Lihat HP atau ngapain gitu. What are you looking for? Ini loh Mas. Cari lowongan kerja. Masnya enak udah kerja. Apa guru menari? Guru bahasa Inggris. Oh, guru bahasa Inggris. Kamu baru lulus ya? Iya Mas. Oh, kapan? September kemarin. Oh, September. Sudah dirayain belum? Sudah. Oh, sudah. Rame Mas. Belum dapat ya? Iya ini loh. Aneh-aneh Mas yang dicari Mas. Gimana Mas kerjanya sekarang? Wah, susah. Ini sekarang juga pandemi. Ya online. Ya guru-guru itu tuh harus buat video online buat ngajar. Banyak murid yang nggak mudeng, nggak paham. Kita juga bingung bagaimana caranya. Orang tua ya kasihan, mereka juga harus support. Mungkin ya kan di rumah. Justru malah anaknya yang ngajarin orang tuanya kan ya kita bingung gimana. Semoga saya juga berakhir. Berarti enak pengangguran kan Mas? Enak pendeta. Bukan ya. Ya enak dapat kerja, tapi pandeminya selesai. Iya Mas. Saya cari kerja susah. Masnya yang sudah dapat kerja juga tambah susah. Gimana ini Mas? Tapi aku enak kan masih dapat gaji. Gitu Mas. Iya. Saya juga. Kemudian mereka berdua Jadi- asyik bercerita tentang kegalauan masing-masing dan berkeluh kesah. Tak lama terdengar suara Sate. Mas. Iya, sabar ya. Coba tak cari relasi gitu. Iya, cari ini ada Mas guru-guru bahasa Inggris mana gitu. Iya. Lele sini, Le. Nah, ini Masnya. karena belum Mas, mau ada beli pembeli. sate? Akhirnya penjual sate itu pun berhenti Daripada ngobrol di saja, depan beli rumah sate Arjuna saya, Mas. sambil Loh, saya kipas-kipas. muter-muter udah nggak ada yang beli. Sama sekali Pak. Iya. Masa? Loh. Mau saya bikinkan? Enggak. Udah deh Pak. Enggak. Daripada Bapak muter, Ya. nggak ada yang beli, ikut sini aja Pak. Duh, lah Ini, kalau bro. saya ngobrol di sini terus nasib sate saya gimana, Mas? Saya nanti dimarahin sama istri saya. Waduh. Saya aja pengangguran nggak Istrinya bingung, marah gimana tuh, Mak, Dik? Duh, kalau marah itu, waduh, meja, kursi jadi sate semua, Mas. Pak. Duh, itu yang dijual berarti. Meja kursi. Bukan, Oh, kalau bukan. ini sate ayam. Oh asli. Asli. Ya sudah sini Pak, ini Gimana? nimbrung dulu. Gimana? Nah, ya itu, Mas. Corona ini, aduh, sepi, nggak ada yang beli. Terus di rumah gimana Pak? Nah, Mungkin ayamnya kena corona ayamnya. akhirnya saya nggak berani pulang. Duh, istri Takut, ya itu tadi. corona. Bukan. Ya nanti dimarahin istri saya. Oh iya. Mau beli nggak? Dari tadi ngomong terus ini. Memang kita lagi ngobrol Pak pengennya Pak. Oke. Saya bakarkan ya.
Kok maksa, Pak? Iya, nggak apa-apa, sekali-sekali ya. Ya sudah. Ya udah, wis. Akhirnya, penjual sate pun ikut ngobrol bersama mereka. Nah, ini satenya sudah jadi. Loh, jadi dibikinkan ya, Pak? Iya, tadi katanya mau beli sate. Kan sampean yang maksa, Pak. Oh iya, oke. Pak, sampean makan sendiri, Pak. Ya, siap. Nanti nanti yang bayar. Gimana Mas? Gimana? Ini loh ya, nggak Ya. terasa ya. Ini sudah di penghujung 2020. Tanggal berapa sekarang? 31 kan ya? Sekarang tanggal 31 Iya. hari Rebu. Rebu apa ini? Paling? Rebu apa Kamis ini ya? Oh, saya kok lupa tanggal. Sama aja, Pak, Rabu Kamis, Pak. Besok kita 2021. Kita udah jalani masa-masa susah. Ini dari September sampai sekarang belum dapat kerja. Saya Anda belum kerja? Anda buka lowongan, Pak. Loh, ikut saya saja. Jual sate. Suaranya kan sudah ada loket Maduranya. Dah, Batak, Pak. Loh, asli Batak sampe? Iya. Oh, iya. Tapi dari TK di Surabaya. Oh, gitu. Terus gimana? ya begitu, kita masih susah. Iya, Pak. Yang ini jadi guru, bingung sekarang sekolah Semoga online. cepat selesai lah pandeminya. Nah, ya itu. Makanya di tahun 2021 ini saya bingung. Mau jadi jual sate apa jual apa ya? Rapid test. Loh, rapid test. Kan corona, Pak. Itu Iya. bisa ditusuk rapidnya. Bisa kan, Bisa. Pak? Di sini. Nanti dagingnya siapa itu? Ini, Pak. Oh, pakai daging manusia sate. Iya. Oh. Enak, Pak. Aduh, bahaya deh itu, Be. Beh. Aduh. Kalau bingung jual sate, Ya. jual yang lain, mending Ronde jual aja. ronde aja, Pak. Ronde. Anget-anget, iya. Waduh, ronde itu yang mana, Dek? Ronde itu loh yang Kalau tinju itu, Pak, ada ronde 1, ronde 2, satu, di bawah. ronde 2. Nah, terus saya jualan di tengah-tengah situ. Iya, Pak. Rame, Pak. Nggak ada yang beli. Pasti laku. Oh, iya. Pinter ide saya. Nah, saya... Begitu kok nggak kerja sampean? Nah, salahnya ini, Pak. Oh, iya. Sorry ya. Kok ada yang nyanyi kayaknya ya? Iya. Dengar nggak? Enggak. Bapaknya dengar nggak ada yang nyanyi? Enggak, Oh, HP-mu soalnya paling- belum di situ, Pak. Duh. HP-mu paling bunyi. Dengar nggak suaranya? Suara apa ya? Si. Saya kok udah dengar sama sekali. Coba yang sebelah sini, Pak. Kupingnya. Oh. Lamat-lamat Di sini sudah. terdengar suara nyanyian. Banyak hal tak ku Loh. mengerti. Oh iya, ada suara. Akan masa menjelang. Ada suara, enggak ada wujud. Namun Di atas enggak ada, di bawah enggak ada. Di rombongnya, Pak. Kemudian muncullah seorang anak bernama Yudhistira yang dengan riang menyanyikan lagu malam tersebut. kakak-kakak. Weh, Halo, Adek. adik malam. Adek namanya siapa? Nama saya Yudhistira, Kak. Oh. Panggilannya siapa? Panggilannya Yud. Oh. Yud. Yuyut. Ya. Oh, panggil Yuyut. Kamu nyanyi apa? Kok kayaknya liriknya bagus kayak. Ini Kak, saya keadaan nyanyi sekarang. ini. Oh. Ya, yang ini. Iya, liriknya tuh loh, kayak sedang kita alami sekarang. Ini lagu, Mas. Lirik lagu. Lirik apa? Ini lagu sendiri, nyiptain sendiri atau Enggak tahu. nggak tahu? Oh. Kok sendirian? Orang tuanya mana, Dek? Orang tuanya saya di rumah. Aduh. Ya. Itu lagu gereja. Iya. Aduh, udah lama enggak ke gereja saya. Oh, ini nyanyi emang seneng nyanyi gitu ta? Iya. Yudhistira. Ceritanya mau ikut lomba nyanyi. Wah, ini tanya ini. Ini. Ah, Ini kenalkan dulu, Kak siapa? Namaku Kak Arjuna. Dis. oke. Saya Krishna. Ini Saya namanya. penjual sate saja. Saya Jangan, tulisannya nggak ada nama. Pak Sate. Iya. Oh Pak ya, Sate. oke. Ya, di naskah juga Pak Sate Iya. namanya. Pak Sate. Nah, Gimana? Adik mau gimana? Jadi saya minta ajarin yang di bagian sini dulu, Kak. Apa? Liriknya Yang ya? ya liriknya yang Coba bagian nyanyi refrain. tadi gimana nyanyi? Coba nyanyi. Cari Yang- Ini bagian banyak hal tak ku mengerti akan masa menjelang. Ini yang buat lirik siapa ya? Mungkin lagi di rumah nonton. kayaknya sih. Nah, Yang itu. pasti bukan saya itu yang buat lirik. Ya udah, kita cari aja. Yuk.
Enak ini coba lagunya. Mana? Saya nggak tahu Pak, kok bisa tahu enak Pak? Ya itu tadi dinyanyikan sama Adiknya. iya. Hebat. Ini nih Mas. Yuyut, suaranya enak Yuyut. Dek Yuyut menang ya nanti ya. Semoga Juara berapa maunya? maunya juara 1 lah. Kalau menang dapat apa Dek Yuyut? Piring cantik dapat sate. apa ya? Iya, dapat sate. Nanti gampang. Ya kalau juara Gratis ya. Oh, gratis. juara satu dapat sate, mending Sama- di rumah Dek. Besok langsung nggak jualan lagi, Dek. Sama Iya. rombongnya ya, sama Nah, rombong. enak dong. Mau beli rombongnya? Ini beli nih, sate. ini jadi nih. Ya coba, bener nggak itu? Wah, bener ini Kak. Makasih loh ya Kak. Sama-sama. Sama-sama. Mana yang bener? Pengangguran ada. Ini faedahnya. Oh, tulisannya dari Lagunya. tadi ya gitu, nggak ada yang bener. Tulis apa tadi sampean? Aku coret-coret. Oh, Oh, siap, siap, siap. Ayo coba dinyanyikan Dek Yudis. Bisa Coba. Pak? Sudah lengkap kan liriknya? Akhirnya, banyak Mas Krishna dan Arjuna mengajarkan lagu tersebut kepada Lama Yudhistira. membaca, Dek. Jangan baca, Dek. Pak penjual sate Oh, pun iya, iya. manggut-manggut Nyanyi. sambil menghayati. Ya, ya, ya. Duh. Banyak hal tak ku mengerti Wah, akan masa menjelang, namun terang Tapi terang. bagiku ini. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang pegang. Wah, sudah bisa berarti. Ya, ya, betul, betul. Sip-sip sudah bisa semua berarti ya lagunya. Bisa. Waduh. Semoga menang. Ya Kak. Juara 3 tapi. Tuh. Duh. lu kok nggak juara 1? Ya dapat sate, Pak. Oh. Nanti sampean nggak jualan lagi Iya, gimana? gimana? Iya, iya, iya. Ya. Boleh, pinter juga kamu ya. Dah pengangguran. Nah, sudah jadi lagunya. Iya, Ah, enak itu kan. Wah, wah. Mas Arjuna, Gimana Pak Sate? Mas sopo sampean, aku lali. Alah. Saya itu ini. Iya. Terima kasih. Oh, Saya Krishna. ya. I am an English teacher. Waduh, English teacher ngajar di Plaza Kamera deh sampean. Nafiri. Oh, Nafiri. Nah ini kok Plaza Kamera ini? Oh, is gak apa-apa aja. Pak. Oh, gak apa-apa caca. Apa aja. Siapa Mungkin tahu nanti mau beli kamera. kamera. Ya. Wah, enak lagunya, Dek. Ya, Iya. bener itu. Luar Ya. biasa. Itu gimana itu liriknya itu? Yang banyak hal tak ku Nah, mengerti. betul banyak hal yang tak aku pahami. Ya toh, Nah. tangan Tuhan yang pegang. Itu betul itu. Ya, tahun 2020 ini banyak kejadian Dek, corona ya. Aduh. Oh, Corona. Bapak ini muter ini nggak jualan, aduh sepi. Ya, makanya itu kita tetap harus bersyukur, betul ya? Betul. Ya, Sate betul banget. Mas Arjuna harus semangat terus cari kerjaannya Iya, Pak. ya. Cari-cari di website nggak ada, di rumah nggak ada, cari di belakang rumah. Siapa tahu yang butuh Iya benar. butuh apa itu ya? Temen pinter di mana? Saya itu bisa manjat pohon. Nah, itu mungkin kok manjat pohon. Wah, nah kalau Mas Krishna ini kerja di mana? Jadi Nafiri. Wah, Guru bahasa Inggris. iya ya. Lupa, iya. Lupa tadi terus sudah Pak tanya. Sate. Nah, gimana ini? Wah, saya paling mengucap syukur itu. Ya, Betul Pak. penyertaan Tuhan. Wah, Kita semua memang betul-betul. harus selalu Besok saya berserah. sudah nggak mau jadi penjual sate lagi dah. Duh, terus Pak. Mau Terus? ke gereja, Ngapain Pak? bantu itu siapa itu? Mas Franja. Iya. Kenal Mas Franja juga. Kenal, Loh, kita kan satu gereja jadi. Oh iya Pak. Lah saya nggak tahu kapan datangnya kalau di gereja, jam berapa nih? Jam 6 Pak. Oh jam 6. Emang ada jam 6 di gereja? Jam 10. Sa. Jam 10 ya? Oke, baik-baik. Terus gimana, Dik? Iya, betul. Jadi Nah, itu. kita tuh nggak boleh khawatir. Don't worry. Wah, ya, betul. Apa itu, Dek, artinya, Dek? Don't worry. Don't worry itu jangan khawatir. Oh, dapat jangan. ilmu, Pak Sate. Aku nggak tadi langsung nggak ngomong jangan khawatir saja. Iya, ke bawah-bawah. Ya. Guru bahasa Inggris Pak Sate. Oh, gitu. Loh, Mas Krishna ngajar di mana, Dek? We must trust in him. Mas Krishna ngajar di mana? Tadi saya ngomong Nafiri ya? Oh, iya. bukan. Oh, bukan aku. Ya, ya. Bukan Nafiri. Jadi, Di Petra saya oke. ngajar ya, di Terus. Petra. Gimana, Dek?
Saya punya murid tuh, saya cerita ya. Ya. Namanya Tea, pinter sekali bahasa Inggris. Oh gitu, iya. Siapa nih? Tea. Lo itulah anak saya deh. Oh iya, pinter itu. Oh iya, terus nih. Muter-muter ini. Gimana, Tapi nggak Dik? apa-apa. Ya udah, yuk Ya. kita nyanyi bareng. Tadi Ya. kita Yang udah nyanyi. lagu ini tadi. Iya. Cocok itu nyanyikan bareng. Kalau ya. gitu aku tampil gitar dulu. Enak Oke. kalau sama kita. Ya, boleh. Nah, ini Sini. Nanti. Mas Dek. Arjuna ini sepertinya penyanyi. Iya. Saya dulu memang lama di Hillsong. Oh, di Hillsong ya. 2 tahun. Lama di mana? Hillsong. Hillsong. Oh, di Bukit Tinggi. Iya, Oh, betul. iya. Itu orkes Melayu. Terus sampai ke Surabaya naik apa, Dik? Anu, Mbak, dulu sama ibu Oh, iya. diantar. Oh. Sudah siap? Jadi nyanyi, Dek. Jadi. Iya, Dek. Mas Saya Yudis ya tunggu nanti dari ya tadi. yang ini ya, mimpin ya. Loh. Yang Iya dong, Dek Yudis kan mau ikut lomba ya. iya, biar Lomba. menang, biar juara. Oke. 1. Nanti mungkin sudah ya? Bapak Ibu, saudara di rumah bisa ikut. Ada yang nonton loh. Ada loh. Nonton kita. Iya. Kita Ayo, cuma berempat. nyanyi sama-sama Yo. ya. 1, 2, 3. Kan hari esok, Marilah dengan berdiri dan penuh penghayatan bersama seluruh umat Allah kita mengucapkan pengakuan imam rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Allah, kami berterima kasih kepadamu, sebab oleh karena kemurahan hatimu ya Tuhan, Engkau senantiasa menyediakan bukan cuma apa yang kami butuhkan, tetapi juga hikmat-Mu ya Tuhan, Engkau sediakan di mana-mana. Melalui pengalaman-pengalaman, melalui nasihat-nasihat, melalui pembelajaran-pembelajaran yang juga boleh kami terima sepanjang kehidupan kami, juga untuk kehadiran orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami Tuhan. Begitu banyak hikmat yang
Tuhan boleh sediakan buat kami untuk boleh berkembang dan bahkan menjadi bijaksana. Tolonglah ya Tuhan, agarlah kami memiliki hati yang banyak mendengar dan juga bersedia untuk dibentuk oleh setiap ajaran-ajaran Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami boleh semakin bijaksana, kami bisa menghadapi segala situasi yang datang di depan kami, segala tantangan yang juga boleh kami hadapi di tahun yang baru nanti ya Bapa. Iman kami tidak menjadi goyah, tetapi justru kami dapat bertumbuh terus, menjadi semakin percaya di dalam Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, kami saat ini juga hendak mendoakannya Tuhan, terutama bagi kehidupan jemaat GKI Gayung Sari, dan juga kehidupan setiap orang yang menyaksikan kebaktian tutup tahun pada saat ini. Ya Bapak, kami mendoakan bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul, sedang menemukan masalah yang tidak mudah untuk dihadapi dan diatasi. Mereka yang berat, mereka yang mengalami kesedihan, mereka juga yang mungkin sedang terpuruk ya Bapa. Tuhan, kami mendoakan bagi jemaat kami yang berada dalam kondisi lemah, sakit, ataupun juga orang tua kami ya Tuhan. Kami mendoakan ya Bapa bagi keadaan Ibu Yeni Wibowo, Ibu Aji, Ibu Nina, Ibu Rita, Bapak Ibu Irwan Wijaya, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Slilestari, Ibu Pendeta Emeritus Sinsriono, Bapak Guntur, Bapak Agaton, Pak Albert, Bapak Ibu Wakimin, Ibu Liranti Pontoh, Saudara Yunus, Ibu Sena, Bapak Raharjo, Saudara Andre, dan juga mungkin nama-nama yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Bapak. Ya Tuhan, Kau limpahkan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga dengan hikmat-Mu ini mereka boleh Engkau mampukan untuk boleh terus bertahan di dalam iman, menemukan, mencari jalan keluar bersama dengan Tuhan, dan juga bahkan mereka bisa terus melihat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa dalam surga, untuk setiap keluarga-keluarga yang juga menemukan banyak masalah di masa pandemi ini, konflik-konflik yang terjadi, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga ya Bapa, Tuhan juga limpahkan hikmat kebijaksanaan, sehingga keluarga-keluarga kami ini dapat terus mengandalkan Tuhan dan menerapkan kasih yang menyembuhkan dan memulihkan. Ya Bapa, biarlah segala persoalan perekonomian pula yang boleh muncul di dalam tengah keluarga di masa pandemi ini, itu bisa diselesaikan dengan baik, dengan kesepakatan bersama ya Tuhan, kasih yang boleh menolong setiap keluarga untuk mengerti dan memahami, saling membantu, saling menolong dan peduli, sehingga secara bersama-sama setiap keluarga dapat mengatasi, melewati segala situasi yang tidak mudah ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang anggotanya mengalami masalah ekonomi, khususnya kehilangan pekerjaan ya Bapa. Tuhan tolong ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menyediakan pekerjaan yang terbaik. Juga bagi setiap keluarga dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dengan pergumulannya masing-masing, biarlah Tuhan tetap limpahkan hikmat dalam kehidupan mereka. Tuhan, juga kami senantiasa ya Bapa mendoakan bagi gereja kami ya Bapa. Di tengah pandemi ini, Engkau yang boleh menguatkan, melimpahkan hikmat kepada setiap gereja Tuhan, terkhususnya GKI Gayung Sari ya Bapa. Terutama bagi setiap orang-orang yang Kau tempatkan, Engkau percayakan untuk melayani di GKI Gayung Sari.
Kiranya hikmat Tuhan yang menolong mereka, agar mereka boleh menemukan cara-cara langkah-langkah yang terbaik untuk tetap bisa mewujudkan pelayanan yang mengena, yang menyapa, menguatkan, menghibur bagi setiap jemaat yang dilayani. Gereja menjadi sumber pengharapan, pendamaian, kasih, di mana itu sangat dibutuhkan oleh setiap kami yang berada dalam masa-masa sulit saat sekarang ini ya Bapa. Kami membutuhkan dukungan, kekuatan, hikmat Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya. Engkau yang memberkati ya Tuhan setiap kegiatan gerejamu di Gayung Sari ya Tuhan, terutama untuk persiapan, penyusunan, pematangan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di tahun yang akan datang. Bila Tuhan senantiasa yang memberkati ya Bapa. Tuhan, juga kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Yang saat ini ya Tuhan kami mendoakan untuk perubahan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang sudah dilakukan. Kiranya orang-orang yang terpilih menjadi menteri yang baru itu bisa bekerja dengan baik dan juga mendukung Presiden kami di dalam melakukan segala kebijakan yang ada. Terutama ya Tuhan dalam proses percepatan penanganan COVID-19 ya Bapa. Bila Tuhan yang menyertai dengan hikmat-Mu agar boleh berlaku dengan baik dan juga berjalan lancar sehingga mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini dapat segera dihentikan ya Bapa. Tuhan, juga kami senantiasa berdoa ya Bapa bagi masyarakat kota Surabaya dengan terpilihnya kepala daerah yang baru. Biarlah Engkau yang memberkati sehingga kota Surabaya tetap menjadi kota yang aman, yang tentram, dan senantiasa menjunjung tinggi toleransi satu dengan yang lain. Ya Bapak, juga kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan bagi kami semua jemaat Tuhan di dalam memasuki waktu-waktu liburan ya Tuhan. Pada saat ini, biarlah Engkau yang memberkati segala planning kami di waktu liburan ini. Bagi kami yang berada di rumah ya Tuhan, biarlah kami bisa mempergunakan dengan bijaksana kesempatan bersama dengan keluarga untuk boleh kami menumbuhkan kasih, menumbuhkan kegembiraan, menghadirkan sorga di tengah-tengah keluarga kami semua. Kami juga bersyukur untuk setiap orang-orang yang terlibat di dalam kebaktian online ini ya Bapa. Mereka jemaat Tuhan yang begitu kreatif, yang Kau mampukan dengan talenta yang luar biasa untuk boleh mendukung kami dalam melakukan kebaktian online pada saat ini. Kiranya Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih ya Bapa. Kami memanjatkan seluruh doa permohonan kami hanya dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan menghaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambilkan dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Pemberian persembahan kepada GKI Gayung Sari dapat melalui transfer ke rekening Gereja BCA, cabang Diponegoro, nomor rekening 25836920011 atas nama GKI Gayung Sari, atau menyerahkan persembahan dalam amplop tertutup dan diberi keterangan nama dan nominal ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Persembahan juga dapat diberikan melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital dengan scan QRIS yang tertera dan dimohon untuk menginformasikan ke admin kantor gereja untuk keperluan administrasi. Mari jemaat sekalian, kita berdoa untuk persembahan. Allah Bapa, Sang Firman yang hidup, terima kasih untuk berkat-Mu. Sedikit kami bisa mempersembahkan apa yang kami punya. Berkati dan layakkan, kuduskan persembahan kami ini. Beri hikmat, kebijaksanaan kepada majelis untuk bisa mengelola persembahan ini dengan baik dan bertanggung jawab. Ajari kepada kami untuk kami bisa menghitung hari-hari kami hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita melihat dan memaknai setiap perjalanan yang telah kita tempuh sepanjang tahun 2020 sebagai perjalanan iman kita. Dan kiranya itu menambahkan hikmat dalam kehidupan kita di masa yang mendatang. Tapi dia
Songsonglah tahun baru dengan berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan